Memang masih menjadi misteri dan kontroversi akan kejadian G30 SPKI ini. Sejarah kelam yang menorehkan trauma di hati sejumlah pihak, khususnya para keluarga korban. Namun sejarah sudah terjadi, kaum muda tetap tak bisa tutup telinga acuh tak acuh untuk mempelajari sejarah bangsa ini. Karena masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa. Dan itu ada di tangan kita, yang akan meneruskan perjuangan bapak leluhur kita. Kita nih mau ngangkat memperingati G30 SPKI itu tanggal 30 September tayangnya, sekaligus juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Nah, sejarah singkatnya itu deh Kang, dari Kang Asep, sejarah singkatnya tentang Hari Kesaktian Pancasila itu seperti apa dan sebenarnya seberapa penting posisi dari para korban sehingga kok mereka harus dikorbankan gitu pada saat itu ya. Jadi Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober itu adalah momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa karena di tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari di mana terutama tanggal 30 Septembernya dan tanggal 31-nya adalah upaya untuk mengembalikan kembali apa yang sudah dilakukan di tanggal 30. Nah, yang di tanggal 30 itu adalah satu upaya bersejarah dari yang sampai sejauh ini dianggap sebagai Partai Komunis Indonesia melalui resimen Cakrabirawa di mana kelompok militer akan melakukan kudeta yang ditunggangi oleh PKI, gitu ya, sejarahnya seperti itu, untuk mengambil alih negara dan menjadikan paham komunis sebagai ideologi negara. Nah, maka di tanggal 1 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, di mana kita ingin mengembalikan kembali ideologi negara kepada Pancasila. Dan momentum itu juga diperingati untuk menghormati daripada para korban yang menjadi pembantaian yang dilakukan oleh Cakrabirawa ini, dan juga sebenarnya ada elemen tentara lainnya eh, yang dimasukkan ke dalam sumur. Nah, 7 jenderal inilah yang menjadi korban daripada peristiwa ini. Nah, ini juga untuk menghormati para jenderal tersebut, gitu ya. Jadi dengan hari lahir Pancasila ini kita menghormati para korban ya, atau para pahlawan revolusi kita, begitu. Oke. Dan sebenarnya seberapa krusial Kang Asep Mhm. Ya, G30 PKI pada saat itu? eh, pada saat itu suasananya sangat genting, sangat krusial, dan semua orang bertanya-tanya, apalagi dulu belum ada sosial media. Jadi siapa dalang, siapa pelaku, apa motif, dan seterusnya sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan. Nah, hanya ada satu media, yaitu radio, yang saat itu menjadi corong utama, dan radio itu pun baru menurut sejarah baru bisa diambil alih oleh negara, ya RRI, yaitu sekitar apa namanya pada saat pagi, ya sekitar jam 7 jam 8, dan pada saat siang hari. Jadi eh, memang tentara dalam hal ini RPKAD yang sekarang Kopassus ya, itu di bawah pimpinan Pangkostrad Jenderal eh, Pangkostrad Jenderal Letjen kalau tidak salah ya, atau Maijen Soeharto, kemudian mengambil alih ya yang tadinya dikuasai oleh Jabatan Telekomunikasi RRI, itu oleh PKI, itu bisa diambil alih. Jadi disitulah kemudian diumumkan terutama di siang hari bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI, yang didalangi PKI, dilakukan oleh Cakrabirawa dan elemen tentara lainnya, dan itu menjadi informasi awal sehingga di keesokan harinya dan seterusnya upaya pemulihan dilakukan dengan membunuh semua anggota PKI, gitu ya. Jadi ini sebenarnya menjadi sangat hari ini ya kita sangat
tentu sangat berduka gitu, tetapi sejarah soal peristiwa kelam ini sampai hari ini masih kontroversial gitu ya, dan ini menjadi banyak orang bertanya-tanya tentang peristiwa ini kebenarannya seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya walaupun saya mengetahui banyak apa hal ya, banyak fakta, banyak versi mengenai peristiwa ini, tetapi masih belum bisa dikemukakan ke publik tentang apa peristiwa ini dengan gamblang begitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau sekarang ini nih Kang Asep melihat banyak Ya. anak-anak muda yang cukup kritis ya terhadap nilai-nilai nasionalisme gitu kan. Dan kita selalu setiap tahun memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kita memperingati G30 SPKI. Kalau dari Kang Asep sendiri nih Kang, sebenarnya terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila dan G30 SPKI ini, seberapa Hmm. penting sih Kang buat kita, masyarakat Indonesia khususnya untuk anak-anak muda? Ya, jika kita ajarkan anak-anak muda kita matematika, maka dia akan pandai berhitung. Tetapi kalau kita ajarkan anak-anak muda kita sejarah, maka dia akan semakin mencintai bangsa dan negaranya. Nah, jadi sebenarnya mempelajari sejarah itu sangat penting. Apa yang disampaikan Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau anak muda mengenalnya dengan jas merah, itu bukan hanya sekedar slogan, tapi itu adalah order, itu adalah perintah bagi apa kita yang hidup hari ini dari para pendiri bangsa, dari Bung Karno. Kenapa? Karena jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu adalah pidatonya Bung Karno pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 66 ya, tanggal 17 Agustus di Jakarta, dan pidato tersebut menjadi pidato terakhir daripada Bung Karno sebagai presiden. Dan eh, kenapa itu tidak boleh, kenapa kita tidak boleh melupakan sejarah? Nah, momentum peringatan tanggal 1 Oktober ini atau Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum penting di mana upaya kudeta dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia seperti yang sejarah selama ini kita tahu ya, yang walaupun saat ini kita mengetahui ada banyak versi lain gitu ya, malah banyak kecenderungan oh jangan-jangan pelakunya ya presiden yang menggantikan setelah Bung Karno gitu ya dan seterusnya. Tetapi ini adalah momen bagi kita untuk belajar sejarah. Nah, sejarah yang mana, sejarah yang seperti apa? Semua sejarah harus dipelajari karena sejarah itu berisi tentang cerita dari masa lalu yang dia kalau kita lihat dengan multi angle itu akan kelihatan secara utuh. Jadi kalau tangan saya ditanyakan kepada publik di sebelah kanan, mereka akan mengatakan warna tangan kanan saya coklat gelap. Nah, mereka yang di sebelah kiri, warna tangan saya putih. Nah, kedua sisi ini akan berbeda pandangan karena berbeda perspektif. Ya, jadi tapi kalau mereka diputar arahnya atau mereka berbalik satu sama lain, oh, warna tangan Kang Asep itu ya coklat, ya juga putih, tergantung kita melihatnya. Nah, bayangin orang selama ini hanya satu angle melihatnya. Coba kalau dia muter berbagai angle. Nah, dia akan dapat angle yang berbeda dan peristiwa mengenai apa G30S ini ya, apakah PKI pelakunya atau apakah jangan-jangan Soeharto dalangnya dan seterusnya untuk mengambil alih kekuasaan ini belum bisa dengan gamblang saya sampaikan. Tetapi peristiwa ini sangat memilukan, peristiwa ini sangat kontroversial sampai hari ini. Maka sejarah dari berbagai angle anak muda harus tahu supaya mereka bisa lebih kritis memahaminya dan mereka bisa lebih komprehensif ya mengetahui sejarah tersebut. Kalau udah tahu nih, Kang Asep, Hmm. untuk menyikapi hal-hal yang masih banyak tanda tanyanya, meskipun udah dipelajari Hmm. gitu sejarah, harus gimana ya Kang? Karena kayak tadi ya, ini sebenarnya pelakunya benar nggak sih dalangnya si A? Benar nggak sih ini Hmm. Hmm. presiden setelah Soekarno gitu? Tapi apapun Hmm. itu, setelah tahu dan setelah memahami, oh ada nih pahlawan-pahlawan yang membela Indonesia Hmm. sampai segini Hmm. ya. Terus what next gitu Kang? Menyikapinya tuh harus how, gimana? Nah, jadi kan fungsi daripada sejarah itu adalah untuk memperbaiki eh, apa-apa yang kita rencanakan yang akan kita bangun di masa depan. Intinya belajar dari sejarah itu adalah
belajar dari apa yang telah terjadi di masa lampau. Kalau di masa lalu terjadi hal-hal yang memilukan, maka jangan sampai terulang lagi di masa depan hal-hal yang memilukan. Kalau di masa lalu kita jatuh, kemudian di masa depan kita nggak boleh jatuh lagi di dalam lubang yang sama. Jadi upaya perbaikan itu dilakukan. Nah, sejarah itu juga berisi perintah supaya kita melakukan hal-hal yang positif terus di masa depan, tidak seperti yang terjadi di masa lalu yang menimpa para pendiri bangsa kita, para tokoh bangsa di masa lalu, sehingga kita bisa melakukannya dengan lebih mudah. Artinya ada pelajaran dari masa lalu sehingga pelajaran itu dijadikan kita untuk memperbaiki masa depan. Nah, jadi itu sebenarnya inti daripada kita belajar sejarah. Nah, mengetahui tentang sejarah peristiwa 65, tentang Hari Kesaktian Pancasila, maka kita tahu bahwa ada upaya, ya meskipun ini jangan-jangan hanya hembusan hoax, ya hanya hembusan fitnah, ya mencari kambing hitam gitu ya, padahal si dialah yang ingin berkuasa tetapi mencari kambing hitam, ya menyalahkan kelompok lain gitu, atau jangan-jangan memang PKI ini beneran dia mau berkuasa gitu ya, tetapi kenapa dalam peristiwa ini banyak ditinggalkan jejak gitu ya. Misalnya pada saat Ahmad Yani dibantai, ditembak oleh Cakrabirawa, kenapa anaknya dibiarkan hidup menyaksikan bapaknya dibunuh gitu ya? Kenapa Ahmad Yani diseret ya, terus anaknya melihat? Jadi banyak jejak yang ditinggalkan. Kenapa nggak dibikin hilangkan semua jejak supaya peristiwa ini tidak ada yang mengetahui gitu ya? Jadi ini kok terbalik gitu? Apakah peristiwa sebesar ini dilakukan oleh tentara-tentara yang levelnya sangat rendah, hanya level letnan kolonel? Apakah tidak mungkin ada jenderal di atas saya yang menunggangi dan seterusnya? Nah, ini yang menjadi kenapa hanya letkol saja yang dihukum mati, yang ditetapkan jadi tersangka, kemudian disidangkan peradilan militer, kemudian dipenjara. Jadi banyak pertanyaan. Nah, jadi dari sini kita akan bisa banyak belajar. Ada banyak pelajaran dari peristiwa ini ya. Jadi kalau teman-teman muda ingin tahu soal ini, banyak sekali informasi terbuka dan eh, ada arsip-arsip sejarah yang tersimpan di Arsip Nasional Indonesia dan itu masih dirantai, digembok ya, tentang peristiwa 65 itu belum dibuka ke publik. Bayangkan kalau itu sudah dibuka ya, wah itu siapa bunuh siapa ketahuan di situ. Karena ratusan ribu orang ya, bahkan menurut beberapa versi ada 10 juta ya penduduk Indonesia yang dianggap PKI dibantai, dan ada ratusan ribu yang dipenjara tanpa disidangkan dari peristiwa ini. Nah, jadi inilah bentuk kekejaman, kekelam di masa lalu, dan dari sinilah kita bisa belajar, dan seharusnya peristiwa ini mengajarkan bahwa upaya-upaya seperti ini sebenarnya upaya-upaya yang harusnya bisa dihindari, bisa bisa tidak terjadi lagi di masa lampau karena kita sudah pernah mengalami peristiwa seperti ini di masa lalu. Meski banyak arsip yang belum dibuka oleh pemerintah, meski kebenaran peristiwa G30 SPKI masih menjadi polemik, kaum muda tidak boleh lupa sejarah. Kaum muda harus berani melihat secara utuh sejarah bangsa agar tidak terulang. Dan kaum muda juga bertanggung jawab atas keberlangsungan berdirinya Pancasila di Indonesia.